Hello my friend, kembali lagi bersama aku, Iboy, sang fans legendaris dunia sepak bola. Yeay! Pada Piala Dunia 1982, selain Dino Zoff yang berusia 42 tahun saat Italia menjuarai ajang tersebut, ada juga nama seorang Paolo Rossi yang turut andil menjadi pahlawan Italia. Walau di awal pemanggilannya ke skuad Italia dianggap membawa seorang penjahat di dalam tim tersebut oleh media Italia. Inilah kisah dari Paolo Rossi. Sebelum Iboy lanjutin kisahnya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share videonya ya my friend. Juga silahkan tulis di kolom komentar untuk request cerita dari momen sepak bola yang ingin Iboy ceritain ke kamu. Paolo Rossi lahir pada 23 September 1956. Ia adalah seorang pesepak bola Italia yang bermain sebagai penyerang tengah. Rossi melakukan debut di sepak bola profesional bersama Juventus pada tahun 1973. Namun, Rossi sering cedera selama beberapa musim pertamanya. Dan ia pun hanya membuat 3 penampilan di Coppa Italia bersama Juventus antara tahun 1972 hingga 1975. Setelah 3 kali operasi pada lututnya, ia kemudian dipinjamkan ke Como untuk mendapatkan menit bermain. Di Como, ia melakukan debutnya di Serie A musim 1975-1976. Rossi bermain sebagai pemain sayap kanan di sana. Ia membuat 6 penampilan di Serie A untuk klub tersebut. Karirnya mencapai titik balik ketika Vicenza Calcio merekrutnya dengan status pinjaman. Pelatih Vicenza memutuskan untuk memindahkan posisinya dari pemain sayap menjadi pemain penyerang tengah, karena banyak pemain penyerang Vicenza mengalami cedera serius. Sebelum musim dimulai, Rossi segera menunjukkan bakat luar biasanya untuk membuka ruang di kotak penalti dan mencetak gol. Rossi pun menyabet gelar top scorer Serie B dengan 21 gol pada musim pertamanya di musim 1976-1977. Kualitas Rossi sebagai striker tangguh membawa timnya promosi ke Serie A, dan dia juga membawa Vicenza ke babak penyisihan grup kedua Coppa Italia musim tersebut. Pada musim berikutnya, Rossi mencetak 24 gol di Serie A, serta menjadi pemain pertama yang memuncaki daftar top scorer Serie B dan Serie A di 2 musim berturut-turut. Juga membawa Vicenza finish ke posisi kedua Serie A musim 1977-1978, hanya kalah oleh peraih Scudetto Juventus. Luar biasa Rossi! Yeay! Karena penampilannya yang ekspresif, ia dipilih oleh pelatih tim nasional Italia Enzo Bearzot untuk masuk ke skuad Piala Dunia 1978. Rossi juga diberikan debutnya di Italia di bawah Bearzot pada 21 Desember 1977 dalam kemenangan tandang 1-0 atas Belgia. Rossi mengkonfirmasi pertumbuhannya selama turnamen Piala Dunia 1978. Ia menjadi salah satu striker terbaik dunia. Di Piala Dunia 1978, ia menunjukkan gaya permainan ofensif yang menghibur di turnamen. Rossi menghasilkan 3 gol dan 4 assist saat Italia finish di tempat keempat Piala Dunia 1978, serta ia dinobatkan sebagai pemain terbaik kedua Piala Dunia. Gol Rossi dalam kemenangan di penyisihan grup 2-1 Italia melawan Prancis pada 2 Juni 1978 juga merupakan gol pertamanya untuk timnas Italia. Rossi dimiliki bersama oleh Vicenza dan Juventus. Ketika kedua klub dipanggil untuk menyelesaikan properti, Vicenza menawarkan jumlah yang mengejutkan, yaitu 2,612 miliar lira untuk Rossi, yang menjadikannya sebagai pemain termahal di dunia dan olahragawan termahal Italia hingga saat itu. Selama musim 1978-79, Rossi melakukan debutnya di Eropa. Rossi melakukan debutnya di Eropa dengan Vicenza di Piala UEFA. Namun, meski mencetak 15 gol untuk klub di Serie A, lagi-lagi Rossi dirundung cedera. Dan tanpa Rossi, Vicenza terdegradasi ke Serie B. Rossi kemudian dipinjamkan ke Perugia untuk bermain di Serie A di musim berikutnya. Ia berhasil mencetak 13 gol di Serie A. Selama musim 1978-1980, ia membantu klub tersebut ke babak 16 besar Piala UEFA. Tapi sayang, ia terlibat dalam skandal judi pada 1980 yang dikenal di Italia sebagai Toto Nero. Dan akibatnya, Rossi dihukum selama 3 tahun, meskipun hukumannya kemudian dikurangi menjadi larangan 2 tahun. Akibatnya, Rossi absen di kejuaraan Euro 1980 bersama Italia.
di mana tim sekali lagi finish di tempat keempat di kandang sendiri. Meski dihukum, Rossi selalu mengaku tidak bersalah dan menyatakan dirinya menjadi korban ketidakadilan. Meskipun sedang menjalani hukuman, Rossi dibeli kembali oleh Juventus pada tahun 1981. Dan dia kembali ke starting line-up tepat pada waktunya untuk akhir musim 1981-82 untuk berkontribusi pada gelar Serie A. Rossi mencetak 1 gol dalam 3 penampilannya bersama Juve. Kemudian Rossi pun ambil bagian dalam Piala Dunia 1982 di Spanyol. Jurnalis dan tifosi Italia awalnya mengeluh bahwa Rossi dalam kondisi yang sangat buruk. Bagaimanapun Rossi hampir 2 tahun tidak berkompetisi, dan pandangan warga Italia tampaknya bakal menjadi kenyataan karena penampilan Italia sangat buruk di 3 pertandingan penyisihan grup, di mana Rossi digambarkan sebagai hantu yang berkeliaran tanpa tujuan di atas lapangan. Namun, manajer Italia Enzo Bearzot tetap kukuh mempercayakan lini serang Italia kepada Rossi, yang sangat menentukan timnya di putaran grup babak kedua, di mana Italia akan menghadapi juara bertahan Argentina dan Brazil sang favorit juara. Cara mengejutkan, Rossi dan kawan-kawan mengalahkan Argentina 2-1 dan membungkam bintang muda Argentina Diego Maradona. Kemudian Rossi mencetak 3 gol yang mengesankan untuk mengalahkan Brazil 3-2 untuk lolos ke semifinal. Dalam pertandingan semifinal melawan Polandia, 2 gol Rossi sekali lagi memenangkan pertandingan untuk Italia. Dan di final melawan Jerman Barat, Rossi mencetak gol pertama dari 3 gol Italia. Gol itu membantu Italia memenangkan pertandingan 3-1 serta memberi timnya gelar juara Piala Dunia ketiga mereka. Dengan total 6 gol, ia memenangkan penghargaan Maximo Goleador turnamen tersebut, yaitu sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak turnamen serta penghargaan bola emas untuk pemain terbaik turnamen. Dan ia dinobatkan sebagai bagian dari tim terbaik Piala Dunia 1982 untuk kedua kalinya berturut-turut. Sang pendosa yang di awal disematkan dalam dirinya pun sirna akan prestasi yang dipersembahkan untuk negaranya tercinta dan menjadi pahlawan Italia. Selamat Rossi! Fans Italia pun menggantungkan spanduk bertuliskan Man of the Match pada Rossi. Prestasi Rossi di Spanyol membuatnya mendapatkan gelar pemain terbaik Eropa dan pemain terbaik dunia pada tahun 1982, serta penghargaan Onze d'Or 1982. Eksploitasi mencetak golnya selama turnamen membuatnya mendapat julukan Pablito dan Torero. Rossi adalah salah satu dari hanya 3 pemain yang memenangkan ketiga penghargaan di Piala Dunia, bersama dengan Garinca pada tahun 1962 dan Mario Kempes pada tahun 1978. Rossi juga dianugerahi gelar Ballon d'Or 1982 sebagai pemain terbaik Eropa untuk penampilannya. Setelah Piala Dunia 1982, Rossi terus bermain bersama Juventus. Selama musim 1982-83, Juventus berhasil finish di posisi kedua Serie A, meskipun ia membantu klub tersebut memenangkan Coppa Italia 1983 dan membantu Juventus memenangkan Coppa Italia 1983. Di Eropa, dia membantu Juventus mencapai final Piala Eropa 1983. Hanya saja Juve kalah dari Hamburg. Dia menyelesaikan turnamen sebagai pencetak gol terbanyak dengan 6 gol. Selama musim 1983-84, Rossi memenangkan gelar Scudetto keduanya bersama La Vecchia Signora. Rossi pun memenangkan Piala Winners 1983-84 diikuti oleh Piala Super UEFA 1984. Selama musim terakhirnya dengan Juventus, Rossi akhirnya memenangkan Piala Champions pada tahun 1985. Ia mencetak 5 gol di belakang rekan setimnya Michael Platini dengan 7 gol. Setelah tugasnya dengan Juventus, ia pindah ke AC Milan yang kemudian ia bela selama 1 musim pada tahun 1985. Rossi juga sempat terpilih dalam skuad Italia pada Piala Dunia 1986 di Meksiko, tetapi ia tidak bermain sama sekali. Lagi-lagi karena masalah cedera dan kebugaran menyelimuti dirinya. Dia membuat penampilan terakhirnya untuk Italia pada 11 Mei 1986 dalam kemenangan kandang 2-0 atas Cina di Napoli. Dia mengakhiri karir klubnya di Hellas Verona selama musim 1986-87, membantu mereka finish di urutan keempat Serie A. Rossi mencetak total 20 gol dalam 48 caps internasional untuk Italia. Rossi saat ini adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Italia di Piala Dunia dengan 9 gol dalam 14 penampilan selama 2 edisi turnamen tersebut bersama Roberto Baggio dan Christian Vieri.
Rossi meninggal pada 9 Desember 2020 pada usia 64 tahun. Dikarenakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Selamat jalan legenda. Salam Iboy, fans legendaris dunia sepak bola.